ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواتي استمروا دراستنا من كتاب تيسير العلم شرح عمدة الأحكام إلى أي موضوع كتاب الصلاة. Sekarang masuk bab apa? Kitab as-shalah. Baru mulai atau gimana? Sekarang babul mawaqit. Sahih? Bab tentang waktu-waktu salat itu. Hah? Ya. Mana Abu Zaid yang ngomong? Baik, kan lihat. Babul mawaqit. Qala muallif al-mawaqitu jam'u miqatin wal muraduhunna al mawaqitu az-zamaniyah allati hiya al miqdarul mahdud li fi'li salawat al mafrudati wa ghairiha wa dukhulu waqtil mafrudah huwa syartu tsani min syurutis salati. Bab tentang al-mawaqit, waktu-waktu salat. Mawaqit itu bentuk plural, jamak dari miqat. Yang diinginkan dalam bab ini maksudnya adalah waktu mawaqituz zamaniyah, penjelasan keterangan waktu, bukan keterangan tempat. Apa itu mawaqituz zamaniyah? Yang menakar batasan dikerjakannya sholat yang wajib dan yang lainnya. Kemudian masuknya waktu sholat wajib, dia merupakan syarat kedua. Syarat pertamanya apa ya kawan? Syarat sahnya sholat itu yang pertama apa ya kawan? Muslim. Apalagi yang kedua? Yang saya tanyakan itu syarat syarat sahnya sholat. Ahsan, suci dari hadas, bukan orangnya. Tapi kita bicarakan tentang apa? Syarat sahnya sholat. Jadi apa? Yang pertama apa ya kawan? Suci dari hadas. Nah, yang kedua adalah masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat itu dia merupakan syarat kedua di antara syarat-syarat sahnya sholat. Qala al-Imam al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala al-hadithur rabi wal arba'un. Iqra ya Abu Zaid. Qala al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abi Amrin al-Shaybani wasmuhu Sa'd ibn Iyas qala hadatsani sahibu hadhihi dar wa ashara bi yadihi ila dari Abdullah ibn Mas'ud qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayyu qala birrul walidain qultu thumma ayyu qala al-jihadu fi sabilillah قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استزدته ولو استزدته لزادني رواه البخاري ومسلم. ترجم يا أبو Dzafir. Hadis ke-44 dari Abu Amr As-Saibani, namanya adalah Sa'ad bin Iyas, berkata, pemilik rumah ini, dia menunjuk dengan tangannya ke rumah Abdullah bin Mas'ud.
telah berbicara kepadaku. Katanya, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, amal-amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Saya bertanya, lalu apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Saya bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, jihad fisabilillah. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah senantiasa menjawab pertanyaanku terus-menerus. Andai kata saya bertanya terus, pasti beliau menambahnya. Al-hadis Rabi wal Arba'un. Hadis yang ke-44. An Abi Amr Asy-Syaibani, dari seorang tabi'in namanya Amr Asy-Syaibani. Amr namanya, nama lengkapnya Sa'ad ibnu Iyas Asy-Syaibani. An Abi Amr, maksud saya, dari Abu Amr Asy-Syaibani, nama lengkapnya Sa'ad ibnu Iyas Asy-Syaibani. Ini tabi'in. Apa itu tabi'in, ikhwan? Siapa tabi'in itu? Yang disebut dengan tabi'in itu siapa? Yang disebut dengan tabi'in. Iya, seorang yang pernah bertemu dengan sahabatnya Nabi dalam keadaan Islam, tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, dan dia mati tetap dalam keadaan di atas agamanya Rasulullah, disebut dengan tabi'in. Nah, sesudah tabi'in namanya apa? Tabi'ut tabi'in. Siapa tabi'ut tabi'in? Orang yang bertemu dengan tabi'in, beriman dengan agama yang dibawa oleh Nabi SAW, tidak pernah bertemu dengan sahabat Nabi, meninggal dunia dalam keadaan berada di atas agamanya Nabi SAW, maka disebut dengan tabi'ut tabi'in. Nah, namanya Sa'ad bin Iyas. Tambahan untuk membedakan bacaan Umar dan Amr. Ain mim ra, kalau dibaca diberi huruf waw maka bacanya apa? Amru. Tapi kalau enggak ada huruf wawnya maka dibaca Umaru. Nah. Qala, beliau mengatakan haddatsani, telah menceritakan kepadaku sahibu hadhidzat, pemilik rumah ini. Wa asyara, Abu Amr menunjuk ke arah yadihi dengan tangannya ila dari Abdullah bin Mas'ud, ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Pada sahabat Nabi ada yang dikenal dengan Abadillah. Ada sahabat-sahabat Nabi yang dikenal dengan Abadillah. Siapa saja, kawan? Siapa saja Abadillah itu? Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada tiga, ya kan? Ada tiga. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Mereka punya keutamaan keilmuan yang berbeda-beda. Abdullah bin Umar menonjol dari sisi apa? Periwayatan hadis. Abdullah bin Abbas menonjol dari sisi apa? Tafsir Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud menonjol dari sisi apa? Al-fiqh, fikih dalam agamanya, faqih dalam agamanya. Ketiga-tiganya ini ulamanya para sahabat. Yang paling muda siapa? Yang paling muda, yang paling muda, baru bener ini nanti. Siapa ya, kawan? Salah satu dari mereka siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini, maka beliau berisyarat dengan tangannya ke rumahnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Qal, yaitu Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, sa'altu, aku pernah meminta. Maksudnya bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amalan apakah
yang paling disukai atau lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla? Qala alaihi salatu wassalam. Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Qultu, kata Abdullah ibn Mas'ud, aku bertanya lagi, summa ayyu, kemudian apa sesudah itu? Qala birrul walidain, berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyu, kemudian aku berkata lagi, kata Abdullah ibn Mas'ud, apa? Kemudian apa? Qal sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah. Qala, kata Abdullah ibn Mas'ud, haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara tersebut Nabi menceritakan kepadaku. Ini telah menceritakan kepadaku perkara-perkara tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau istazattuhu, kalau seandainya aku minta. Ingat, alif sin ta itu kalau ditambahkan pada huruf asal dari sebuah fiil biasanya 3 huruf. Itu memiliki makna apa? Permohonan. Istighfara atau istighfara atau isti'anah, apalagi istighasah. Itu maknanya apa? Meminta, ya, meminta. Kalau seandainya aku meminta tambah kepada Nabi dengan pertanyaan, lazadani, niscaya beliau akan apa? Menambahkan jawabannya untukku. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila beliau ditanya, beliau akan menjawab. Beliau hanya menjawab sesuai dengan apa yang ditanya. Karena memang beliau mengetahui setiap sesuatu yang keluar dari lisan manusia kan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Dan perkataan Nabi itu jawami'ul kalam. Perkataannya itu singkat tapi terkumpul padanya berbagai manfaat. Antum lihat hadis-hadis Nabi itu, kalimatnya pendek-pendek tapi perkataannya mudah difahami. Kemudian dari sebuah perkataan Nabi itu bisa diambil berbagai macam hukum. Orang zaman sekarang perkataannya panjang, mungkin manfaatnya cuma sedikit. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Mawaqit, babu fadli sholati li waqtiha, juz 2 halaman yang ke-12. Hadis yang ke-527 terdapat dalam kitab Fathul Bari. Juga disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Jihad Wasiyari, bab fadlul jihadi wasiyar. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam Kitabul Iman, bab bayanu qaulil imani billahi ta'ala afdalul a'mal, bab tentang keadaan beriman terhadap Allah Ta'ala itu seutama-utamanya sebuah amalan. Terdapat dalam kitab Syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi, juz 1 halaman 2 poin nomor 74. Hadis ini bukan hanya dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, juga dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Kitabus Salat, bab fadlus sholati li waqtiha, bab tentang keutamaan salat yang dikerjakan pada waktunya. Dalam kitab beliau juz 1 halaman 493, hadisnya nomor 1580. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan ucapan beliau tentang para ulama mengeluarkan dalam bab ini, itu ada kemiriman. Imam Bukhari mengeluarkan dalam kitab apa? Fadlu salat li waqtiha. Sama dengan Imam An-Nasa'i, bab apa? Fadlu salati li waqtiha. Apa sih yang bisa kita ambil faedah? Ilmu itu walaupun orangnya berada di tempat yang berbeda, misalnya ditulis oleh orang yang juga berbeda, tapi yang namanya ilmu itu sama.
Karena ilmu itu sumbernya dari mana? Allah dan Rasulnya. Enggak mungkin berbeda. Sehingga kalau kita membaca buku-bukunya para ulama, Imam Ibnu Hazm yang berasal dari Andalusia misalnya, Al-Imam Bukhari yang berasal dari Bukhara dekat Rusia sana, Imam Malik yang berasal dari mana? Darul Hijrah. Mana ada Darul Hijrah? Darul Hijrah itu mana? Madinah. Imam Syafi'i dari mana? Baghdad, pindah ke mana? Mesir. Mereka itu berbeda-beda tempatnya. Imam Ahmad dari mana, kawan? Baghdad. Imam Ahmad kan dari Baghdad. Tapi lihat isi kitab mereka sama. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahda. Yang namanya al-jamaah itu ketika kamu mencocoki kebenaran walaupun sendirian. Itu disebut dengan al-jamaah. Ini penting. Nah, selanjutnya hafilah rahimani wa rahimakumullah, gharibul hadis. Ada istilah yang perlu kita ketahui, terasa seperti aneh dalam hadis ini, tapi maksudnya jelas dijelaskan oleh para ulama. Iqra ya Aba Laila. Al-makna al-ijmali. La, gharibul hadis. Mawjud? La yujad? Ma yujad. Tayyib. Anta ya Aba. Zaid, iqra. Gharibul hadithi as-salatu ala waqtiha yuradu biha as-salatu. Yuridu. Hunaka yuradu? Indi yuridu. Majhul ya. لا ليس لا لكن ما في الإسلام مكتوب عندك يراد Nah, بالألف la yuradu biha. بالألف يا راء ألف Yurid. أي لماذا تقرأ يراد Afwan. أي نعم Yuridu biha as-salatu al-mafrudatu li'annaha hiya al-muradatu inda itlaqi. Athani أي ayyu istifhamiyatun mu'rabatun wa qil innaha ghairu manwinatin ma'irabiha wa dhalika litaqdiri al-idafati. نعم أحسن أنتم اقرأ المعنى الإجمالي. المعنى الإجمالي سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعات لله أيها أحب إلى الله تعالى فكلما كان العمل أحب إلى الله أحب إلى الله نعم كان ثوابه أكثر. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا إن أحبها إلى الله تعالى الصلاة مفروضات في وقتها الذي حدده الشارع لأنه فيه المبادرة إلى نداء الله تعالى والامتثال لأمره والاعتناء بهذا الفرض العظيم. نعم اقرأ ترجم يا أبو أحمد. Penjelasan hadis yang pertama, as-salatu ala waqtiha, yang dimaksud adalah salat wajib karena salat sunnah yang dimaksudkan kemutlakannya. Kedua, katatannya yang perlu penjelasan lagi. Dikatakan tidak perlu diberi penjelasan lagi karena biasanya dihubungkan dengan kalimat lain. Makna global. Iya. Makna global. Sebentar, gantian antum. Penjelasan lafaz. Berikutnya. Makna global. Iya. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW di antara bermacam-macam ketaatan kepada Allah. Manakah yang paling dicintai Allah Ta'ala? Apabila
suatu amalan itu paling dicintai Allah, tentu pahalanya paling banyak. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan bahwasanya yang paling dicintai Allah Taala adalah salat fardu pada waktunya yang telah diberikan batasannya oleh pembawa syariat. Dengan melaksanakan berarti seseorang itu bersegera menjawab panggilan, melaksanakan perintah Allah Taala serta taat kepada kewajiban yang paling agung ini. Nah, gharibul hadis as-salatu ala waqtiha. Ada beberapa istilah hadis yang perlu dijelaskan. 1, as-salatu ala waqtiha. 2, ayyu. Kan di sana ada bahasa ayyu. Yang dimaksud dengan as-salatu ala waqtiha, salat itu kan banyak. Salat itu banyak, tapi yang dimaksud dengan as-salatu ala waqtiha yuridu bihas shalah al-mafruḍah. Yang diinginkan dengannya adalah salat wajib. Salat wajib itu ada berapa tuh, ikhwan? Salat yang diwajibkan itu ada berapa? Salat yang diwajibkan ada berapa? 6 sama salat Jumat. 6 sama Salat Jumat. salat Jumat. Ada yang punya pendapat lain? Witir. Ada mungkin yang punya pendapat lain? Salat Aid. Ada lagi? Tahiyatul masjid. Ada lagi? Mereka yang mengatakan hanya salat 5 waktu, dalilnya adalah ketika ada seorang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma faradallahu alayya minas salat?" Apa yang telah Allah wajibkan kepada kami kepada diriku tentang salat? Qal as-salawatul khams. Nabi menjawab salat 5 waktu. Jumhur ulama berpendapat selain dari salat 5 waktu hukumnya apa? Sunnah. Karena orang Badui itu bertanya lagi, "Summa ayya Rasulullah?" Kemudian salat apa lagi ya Rasulullah? Qala la. Wa fi riwayah ma fi illa ayyakuna tatawu. Kecuali lainnya itu cuma apa? Tatawu, sunnah. Maka jumhur berpendapat ya cuma 5 waktu ini saja yang wajib. Mereka yang menyebutkan salat Id itu wajib di antaranya adalah Imam Ibnu Hazm, Syekh Albani rahimahullah taala berpendapat salat Id itu wajib. Alasan salat Id itu wajib karena Nabi SAW memerintahkan wanita-wanita yang haid, nifas, sedang dipingit pun pergi menuju ke tempat salat Id. Alasan yang lainnya, jika bertemu antara salat Jumat dengan salat Id, maka tidak berdosa orang yang tidak mengerjakan salat Jumat kalau dia sudah salat apa? Id. Seandainya hukum salat Id itu sunnah, tentu nggak boleh menggugurkan perkara yang nilainya wajib. Mereka yang berpendapat tentang wajibnya salat tahiyatul masjid, di antara mereka yang berpendapat tentang wajibnya tahiyatul masjid ini adalah Daud Al-Zahiri, gurunya Imam Ibnu Hazm. Syekh Albani juga mengisyaratkan tentang wajibnya. Alasannya Nabi SAW memerintahkan orang yang datang ke masjid ketika berkhutbah Jumat untuk sholat tahiyatul masjid. Padahal mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Jika sholat tahiyatul masjid sekedar sunnah, untuk apa Nabi memerintahkan orang itu mengerjakan yang sunnah lalu meninggalkan yang wajib? Faham tak ikhwan? Nah, salat apa lagi tadi yang kita tadi? Witir. Apakah witir itu wajib? Sebagian ulama mengatakan wajib. Syekhul Islam mengatakan wajib dengan catatan. Witir itu wajib kalau seseorang melaksanakan qiyamul lail. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'al akhir salatikum minal laili witran." Jadikanlah akhir salat malam kalian itu dengan bilangan yang, dalam ayat yang lainnya, yakni ij'al khatima salatikum minal laili witran. Jadikan penutup salat malam itu salat witir. Jadi orang yang salat malam wajib ditutup dengan salat witir. Faham tuh ikhwan? Tapi yang dimaksud di sini adalah as-salawatul mafruḍah, maksudnya adalah salat as-salawatul khams.
yaitu sholat 5 waktu maksudnya. Sebab sholat-sholat yang lainnya itu waktunya tidak ditentukan. Tahiyatul masjid tidak ditentukan. Sholat id ditentukan nggak waktunya? Sholat id ditentukan nggak? Ikhwan, perhatikan, jangan takut salah. Sholat id itu ditentukan nggak waktunya? Tanggalnya iya. 1 Syawal atau 10 Dzulhijjah. Thayyib itu tanggalnya. Waktunya yang saya maksud. Kalau sholat duhur kapan? Ketika matahari telah tergelincir, itu waktu yang paling baik. Sholat subuh kapan? Terbitnya fajar shadiq, benar. Nah sekarang kalau sholat id kapan? Waktu duha? Nggak apa-apa salah, ungkapkan. Yang antum tahu. Kapan sholat id itu dilakukan? Setelah terbitnya matahari. Bagaimana paling afdolnya? Jika itu sholat Idul Adha, maka yang paling utama berpagi-pagi. Sedangkan sholat Idul Fitri yang paling utama ditunggu sampai matahari meninggi. Berarti ada keterangan para ulama sholat-sholat sunnah yang diterangkan tentang keutamaannya. Tapi yang diinginkan oleh beliau di sini apa? Sholat 5 waktu. Fahimtun? Liannaha hiyal muradah indal itlaq. Karena sholat 5 waktu ini dialah yang diinginkan atau dimaksudkan secara mutlak dalam makna yang wajib. Makanya beliau mengatakan indal itlaq. Sebenarnya beliau ingin mengisyaratkan ada ulama lain yang berpendapat yang wajib selain sholat 5 waktu. Tapi secara umum kalau orang disebut sholat wajib, pasti semua akan paham maksudnya sholat apa? 5 waktu itu. Ngerti? Fahim tuh Evan? Nah, kemudian ucapan ayyu. Kadang-kadang orang membaca i. Nah, jadi sebagian orang Afghanistan misalnya dia membaca i itu maknanya yakni atau na'am. Orang Afghanistan kalau mengucapkan na'am itu dengan apa? I. Kita melihat Syekh Abdul Azim Badawi. Beliau kalau menyebutkan na'am itu dengan apa? I. Misalnya dia mengatakan anna sholatul mafruḍah hiya shalawatul khams. I selalu ditambah dengan apa? Ini maksudnya logat gaya bahasa. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini maknanya apa? Istifhamiyah. Apa istifhamiyah? Kalimat tanya. Kan kalimat tanya itu macam-macam. Ada apa saja Abu Zaid? 1 A ya kan? Anta muslim, anta muslim. Sebenarnya kan anta muslim, karena alif hamzah ketemu dengan hamzah ini, maka dibaca anta muslim. Makanya kita nggak boleh kalau takbir itu apa? Allahu Akbar, nggak boleh. Karena takbir seperti itu meragukan bahwa Allah itu Maha Besar. Faham kan? Apa contoh istifham lainnya? Man. Misalnya menyebut dia seseorang itu ditanya, man rabbuk. Apalagi kalimat istifham? Ma. Apalagi kalimat istifham? Mata. Apalagi? Hal. Termasuk di sini apa? Ayyu. Ya, ini kalimat ayyu. Ayyu ini kalimat istifham. Sebenarnya kalimat ayyu itu mustinya jatuh padanya lafaz yang lain. Ayyul a'mal afdal ya Rasulullah. Mestinya begitu. Ya Rasulullah, amalan apakah yang lebih utama? Kan begitu kalian. Ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Amalan apakah yang paling disukai oleh Allah azza wa jalla? Tapi kemudian sesudah itu kalimatnya cuma dibaca apa? Summa ayyu, summa ayyu. Dia enggak menyebutkan summa ayyu a'mal ya Rasulullah, tapi menyebutkan summa ayyu. Itu sudah dimengerti maksudnya, yaitu maksudnya apa? Amal apa sesudah itu ya Rasulullah? Fahim dong, ikhwan? Fahim dong, ikhwan? Begitu. Antum sepertinya. Nah, kata sehingga kamilah rahimani wa rahmatullah.
Ini yang dimaksud dengan lafaz apa? Ayu tadi itu. Ayudan bin A'dham. Kalau antum ditanya, Ayudan bin A'dham, apa jawabannya? Asyirku billah. Ahsanta ya akhi. Naam, kadzalik. Ayun nabi afdal. Ayun nabi afdal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa bi ayatin nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul? Kaifa bi ayatillahi azza wa jalla? Bagaimana dengan firman Allah yang mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusulih? Apa maksudnya? Kami tidak membeda-bedakan di antara para rasul. Nah, antum menjawab Nabi Muhammad paling afdal. Allah mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara para rasul. Ayo, gimana jawabannya? Abu Laila. Naam, ahsan. Kami tidak membeda-bedakan di antara para rasul, maksudnya da'watur rusul wahid ila tauhidillah azza wa jalla. Dakwahnya seluruh para rasul itu satu, mengajak kepada Allah Ta'ala. Tentang tingkatan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul anbiya'i wal mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global. Pada hadis ini sa'ala Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Mas'ud beliau bertanya an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anit ta'atillah, tentang bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi beliau ini bertanya tentang berbagai macam bentuk ketaatan, bukan hanya sebuah ketaatan. Ini adalah gaya hidupnya para sahabat. Coba antum perhatikan, ini gaya hidupnya para sahabat. Enggak ada kan di antara mereka yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, gimana caranya daganganku laku keras? Enggak ada. Orang sekarang kalau datang ke kiai bukan bertanya, Pak Kiai, amal apa yang bisa menyelamatkan saya dari api neraka? Enggak ada. Jarang, atau kalau tidak, kalau paling banyak datang kepada kiai dia bertanya apa? Pak Kiai, saya punya usaha udah 4 tahun tapi jalan di tempat, tolong dong, gimana caranya bisa maju, kan begitu. Iya Pak Anton ya, Pak Anton nggak begitu insya Allah. Nah kata kan begitu ya Fadi. Sekarang kan begitu manusia itu, kalau tanya kepada orang berilmu itu seperti itu. Dia nggak bertanya tentang amal apa. Jadi beda pola hidupnya zaman dahulu para sahabat dengan kita. Dahulu para sahabat itu memandang sesuatu yang sejati, yang nggak akan pernah lagi berjumpa dengan mati, yaitu hidup di negeri akhirat. Kan kita enggak. Sahih kan begitu ya? Masya Allah, saya itu sering datang orang ke rumah saya itu bawa apa namanya, buah. Masya Allah, oh, ini nikmat ini kawan ya. Datangnya bawa hadiah. Tapi kemudian apa kata dia? Saya punya usaha. Amal apa Ustaz supaya cepat kembali modal? Masya Allah. Jadi datang ke sini bawa buah cuma untuk itu. Harusnya dia bertanya lah, apa hukum ini? Ini kan lebih manfaat. Ini lihat ini apa namanya? Para sahabat itu gaya hidupnya seperti itu. Yang ditanyakanlah ketaatan kepada Allah Ta'ala, karena mereka yakin ketaatan itu akan diikuti dengan apa? Kemuliaan. Orang yang taat kepada Allah nggak akan dihinakan dunianya. Antum jumpa nggak orang yang mentaati Allah dihinakan oleh Allah dunianya? Pernah jumpa? Kalau antum pernah jumpa berarti Allah salah dalam berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dan Allah nggak mungkin salah. Sedangkan ketakwaan itu berbanding lurus dengan keilmuan seseorang. Sahih? Nah, beliau mengatakan ayyuha ahabbu ilallahi ta'ala. Amal manakah yang paling disukai oleh Allah tabaraka wa ta'ala itu? Fakullama kana al-amalu ahabbu ilallahi kana thawabu aksar. Kenapa beliau berkata demikian? Karena setiap amalan itu kalau disukai oleh Allah Ta'ala pasti pahalanya banyak. Amal yang paling disukai oleh Allah itu adalah pahala amal yang pahalanya paling banyak. Masya Allah ya, sahabat itu berlomba-lomba mengumpulkan apa? Thawabun, ganjaran. Nah, kadzalik. Faqala alaihi salatu wassalam mubayyinan. Nabi menjelaskan
Disebutkan oleh beliau mubayyinan sesuai dengan firman Allah. Wa ma 'alaika illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban atas Muhammad melainkan agar engkau menyampaikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Inna ahabba ila Allah Ta'ala, sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala itu as-salatul mafruḍah fi waqtiha, salat 5 waktu yang dikerjakan pada waktunya. Ini nasihat. Kita sudah belajar kitab Talbis Iblis, di mana iblis menggoda manusia menyibukkan dengan amalan yang sunnah lalu mengecilkan yang wajib. Nabi tidak menyebutkan amal apa yang paling utama, qiyamul lail, enggak. Nabi tidak menyebutkan amal apa yang paling utama, salat duha, juga tidak. Tapi Nabi menyebutkan perkara yang wajib, dan dia rukun Islam yang kedua. Salat yang dikerjakan, salat wajib yang dikerjakan tepat pada waktunya. Salat wajibnya jelas, ini amalan yang utama, akan lebih utama lagi dikerjakan pada waktunya. Faedah saya tambahkan, ini membuktikan idza kana ar-rajulu fi safarin, bila ada seseorang dalam kondisi safar, yuridu ay yajma'a salataini bainal maghribi wal isya atau bainal dhuhri wal asyri, ingin mengumpulkan 2 jenis salat, maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Hadhihi rukhsatun lakinna laisa min afdoliyat. Ini keringanan yang bukan bernilai afdoliyah. Lianna salata ala waqtiha afdolun min jam'i baina salataini, karena sesungguhnya salat pada waktunya itu jauh lebih utama dibandingkan mengumpulkan 2 buah salat. Sehingga para ulama dalam masalah safar yang paling ditekankan itu bab tentang qosornya, bukan bab tentang apa? Jamaknya. Mereka hanya menyebutkan mubahnya menjamak, bolehnya menjamak. Tapi tentang kewajibannya itu bab mengqosornya. Maka kalau kita safar, tetap lebih utama kita sholat asar di asar, duhur di duhur, asar di asar, maghrib di maghrib, isya di isya. Pada waktu-waktunya itu lebih utama, kecuali kita menjumpai alasan yang lain. Kecuali kita menjumpai alasan yang lain karena perjalanan, mengejar waktu, takut dalam kondisi lelah. Dalam kondisi seperti itu menjamak menjadi lebih utama. Fahim dong ya ikhwati? Alladzi haddadahu syari, di mana salat 5 waktu itu kewajibannya telah ditentukan oleh pembuat syariat ini. Siapa? Allah tabaraka wa taala. Lianna fihi al-mubadarah ila nida'illahi ta'ala wal imtisali li amri, karena salat pada waktunya itu mengandung sikap bersegera menuju panggilan Allah Ta'ala, segera melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala. Kan ciri-ciri orang yang beriman yang masuk surga itu, mereka itu orang-orang yang bagaimana ya Pak? Bersegera dalam menyambut panggilan Allah, tidak menunda-nunda. Wal i'tina bihadzal fard al-azim, dan memperhatikan pentingnya kewajiban yang agung ini. Jadi adanya sebuah ketundukan, perhatian yang sangat besar terhadap salat yang dia merupakan ibadah yang wajib yang agung ini. Nah, saudara kaum muslimin, sampai dahulu kata Anas bin Malik, kami bisa membedakan orang muslim dengan orang munafik itu dari sisi apa? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktu yang ditentukan bersama dengan imamnya. Jadi dulu itu kelihatan orang ini munafik atau enggak, dilihat dari cara salatnya berjamaah enggak, bersama dengan imamnya atau tidak, begitu. Ya ada orang berjamaah, ada, cuman dia sengaja mufaraqah. Kaum muslimin sudah selesai sholat baru dia datang rombongan, lalu apa? Sholat. Ini enggak disukai, bukan itu yang disebut as-salatu ala waqtiha. Sehingga Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um menjelaskan bahwa as-salatu ala waqtiha itu artinya ini fi waqtiha la qabla wa la ba'daha ma'al imam.
Dikerjakan pada waktunya, bukan sebelumnya dan bukan sesudahnya. Dikerjakan bersama dengan siapa? Imamnya. Kalau di masjid ada imamnya, imam masjid itu. Kalau dahulu maksudnya Imam Syafi'i itu imam adalah pemimpin yang memimpin di negeri itu. Dahulu itu, zaman dahulu sholat itu bersama dengan siapa? Pemimpinnya. Bersama dengan pemimpinnya, walaupun imamnya adalah orang yang ditunjuk oleh pemimpin. Di zaman Umar orang sholat bersama Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Abdul Aziz sholat bersama dengan Umar bin Abdul Aziz. Nah, di zaman kita terlalu banyak masjidnya. Satu. Yang kedua ya mungkin juga pemimpinnya apa? Punya masjid sendiri di samping apa namanya? Rumahnya atau istananya, atau mungkin ya masjid dalam rumahnya. Wallahu taala alam bisawab. Kan begitu sudah paham. Nah, maka ini penting, berarti itu di antara faedah. Kenapa disebut salat 5 waktu tepat pada waktunya itu lebih utama? Karena itu bisa membedakan siapa sih orang-orang yang punya penyakit dalam apa? Hatinya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Bila mereka itu orang munafik mau sholat, mereka berdiri mengerjakannya dalam keadaan malas-malasan. Sudah dengar adzan, ba'din. Nanti saja. Belum ditegakkan apa? Qomat. La tuqamus. Belum qomat. Kalau sudah qomat apa katanya? Nanti dulu. Imamnya masih merapikan shaf. Ketika imam sudah takbiratul ihram, imam masih al-Fatihah. Ya, kawan. Ketika imam sudah mau takbir, mau ruku, baru dia cepat-cepat lari. Dan kemudian apa? Ruku. Begitu orang-orang munafik zaman dulu. Dengan sengaja. Kalau yang nggak sengaja nggak apa-apa. Ya memang antum kondisinya bukan sengaja melambatkan sholat, ya tidak mengapa. Kemudian nanti kita akan jelaskan tentang waktu-waktu sholat itu apa saja, dan masih perkataannya masih banyak. Di makna ijmal ini masih belum semuanya dibaca. Soal pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Sebelum ditutup, qabla al-ikhtitam, indakum iskalat? Hal ladaikum iskalat? Ada pertanyaan? Menjamak dan mengqashar. Boleh, kan jamak qashar, menjamak itu kan boleh. Mengqasharnya hukumnya wajib. Nabi SAW ditanya oleh Umar, maka beliau mengatakan shadaqatun tasaddaqallahu alaikum faqbalu shadaqatahu. Itu sedekahnya Allah. Terimalah sedekahnya Allah atas kalian. Itu sedekah Allah atas kalian, maka terimalah sedekahnya Allah Azza wa Jalla. Maka kita katakan dalam masalah mengqashar itu sedekahnya Allah. Antum kira-kira ngelihat ada orang butuh disodakoi, tiba-tiba antum kasih sedekah, dia berkata, saya nggak butuh sedekahmu. Kira-kira antum bagaimana? Antum yang beri sedekah bagaimana? Kecewa. Nah, orang yang memang betul butuh sedekah, dikasih sedekah dia nggak mau, itu namanya apa? Kahlul, bodoh. Kan bodoh kan? Dia nggak makan sudah 3 hari. Kelihatan bahwa dia butuh uang, dikasih sedekah. Ini sedekah buat Anda. Ini sesuatu bermanfaat. Saya nggak terima sedekah kamu. Ya nggak mungkin kan kira-kira. Ya kita itu orang safar itu perlu menerima sedekahnya Allah Taala. Ya ini sedekahnya Allah itu dengan mengqashar salat. Adapun menjamak itu rukhsah dari Allah, keringanan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Gimana? Salat berjamaah. Kita bawa anaknya ribut, itu berdosa nggak? Anaknya ribut, apa kita berdosa? Ini pertanyaan yang sulit ya kan. Masalah dosa atau tidaknya, wallahu taala a'lam bishawab. Yang jelas di zaman Nabi juga ada orang yang salat membawa anak. Nabi sendiri salat pernah menggendong siapa? Umamah bintu Zainab. Nabi juga pernah sholat, dalam riwayat Imam Ahmad, ada 2 anak perempuan lari-lari mengelilingi Nabi. Setelah selesai sholat, Nabi ambil, didudukkan di atas pahanya Nabi. Lari-lari itu berisik nggak ya kawan? Berisik. Karena memang anak-anak belum dikenai hukum. Kalau yang ribut itu orang dewasa, berdosa. Apa dalilnya? Hadis Abu Bakar. Hadis Muawiyah ibn al-Hakam.
Sebentar. Anak, hadis Abu Bakrah ketika beliau sholat dalam kondisi ruku berjalan, suara terompahnya keras sampai terdengar oleh orang lain. Nah, Nabi melarang itu dilakukan, pertama karena berisik, yang kedua karena itu tergesa-gesa. Nah, adapun membawa anak kemudian anak itu berisik, selama jamaahnya tidak merasa terganggu, udah nggak masalah. Tapi kalau seandainya ada jamaah yang terganggu, maka sebaiknya orang yang sholat itu menggendong anaknya, digendong anaknya, dipegang. Boleh nggak sih kita memberi peringatan kepada anak yang berisik ketika sholat? Boleh nggak, Ikhwan? Antum sedang sholat, anak antum berisik di samping, boleh nggak memberi peringatan? Boleh. Orang dewasa jadi ingatkan. Orang dewasa ketika Muawiyah ibn Hakam bersih, orang di sebelahnya bersih, lalu dia mengucapkan yarhamukallah, kata Muawiyah. Sahabat yang lainnya lihat Muawiyah, dia pun semakin kacau pikirannya. Mada tanduruni, makin ngomong dia gitu ya. Kenapa kalian lihat-lihat aku? Maka kemudian para sahabat memberi isyarat dengan tangannya atau memukul pahanya. Ya kita begitulah. Kalau anak kita berisik, Ustaz berisiknya 10 langkah ke depan, ya jangan antum ambil, antum jalan-jalan namanya itu. Ya udah dibiarkan saja. Bagi imam masjid hendaklah menyingkat salatnya, dipendekkan. Yang mungkin biasanya sujudnya dia membaca 30 tasbih atau 100 tasbih, ya cukuplah berapa? 3 atau 1. Tentang dosanya saya nggak tahu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tambahan, Syekh Al-Utsaimin itu tidak menganjurkan orang membawa anak ke masjid. Ada fatwa beliau tidak menganjurkan anak dibawa ke masjid ketika dalam kondisi sholat berisik. Alasan beliau karena yang diperintahkan sholat itu anak usia 7 tahun. Di mana anak usia 7 tahun itu insya Allah sudah mulai mengerti. Karena biasanya kan yang berisik itu anak-anak di bawah usia, ya begitu ya, kan 5 tahun, 3 tahun, itu biasanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat ya, saya nggak melarang antum datang ke masjid ini loh ya. Jangan sampai nanti ini didengar oleh antum-antum kemudian pengajian sepi, karena rata-rata antum sudah punya anak. Dan kecil-kecil yang belum punya anak siapa ya? Om Norton saja bisa. Masa Om Norton saja yang ngaji kepada saya? Atau Mas Dayat, kan nggak mungkin gitu. Ikhwan ya. Nah, kata ya, ada lagi. Membaca mushaf. Syekh Abu Malik jelaskan dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, kalau itu salat wajib tidak boleh. Kalau itu salat wajib, salat 5 waktu maksudnya tidak boleh. Sebab Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, dan tidak ada riwayat menyebutkan Nabi SAW membaca mushaf, karena memang beliau ummi, atau sahabat-sahabat yang lainnya selain Nabi membaca mushaf tidak pernah, kecuali salat sunnah. Ketika salat sunnah, istri-istri Nabi sebagiannya membaca mushaf Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.